Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasakan malam yang panjang tanpa tidur? Mata lelah, tetapi pikiran tak mau berhenti berputar. Kau membolak-balikan badan, memejamkan mata, menghitung detik, namun kantuk tak juga datang. Begitulah kira-kira nasib seorang raja besar di Baghdad, Raja Harun al-Rashid, dalam kisah kita kali ini. Dan seperti biasa, kalau sudah tidak tahu harus berbuat apa, hanya ada satu nama yang selalu dipanggilnya. Abu Nawas. Si jenaka yang bijak, si gila yang cerdas, si miskin yang tak pernah kehabisan akal. Malam itu, istana Baghdad tampak megah seperti biasa. Lampu-lampu minyak berbaris di sepanjang lorong, para penjaga berjaga di setiap sudut, dan gemericik air dari taman istana menambah kesejukan malam. Namun, di tengah segala kemewahan itu, sang raja justru gelisah. Matanya berat, tapi pikirannya berlari kemana-mana, memikirkan urusan kerajaan, harta, dan hal-hal yang tak kunjung selesai. Ia pun duduk di tepi ranjang emasnya yang besar, menatap keluar jendela. Mengapa aku tidak bisa tidur? Gumamnya. Ia mencoba membaca kitab, mengganti bantal, bahkan memanggil musisi istana untuk memainkan lagu lembut. Tapi tetap saja, tak ada tanda-tanda kantuk datang. Akhirnya, dengan wajah kesal dan mata panda yang mulai tampak, Raja berkata kepada pengawal, "Cepat, panggilkan Abu Nawas. Mungkin hanya dia yang bisa membuatku tenang malam ini." Tak lama kemudian, langkah kaki ringan terdengar. Abu Nawas datang, seperti biasa dengan sorot mata cerdas dan wajah penuh senyum. Ia menundukkan kepala dan berkata sopan, "Wahai Baginda Raja, mengapa di tengah malam begini, Baginda memanggil hamba yang hina ini?" Raja menghela napas panjang. "Abu Nawas, aku tidak bisa tidur. Aku sudah mencoba segalanya, tapi mata ini tetap terbuka seperti jendela di siang hari." Abu Nawas menatap wajah raja lalu tersenyum nakal. Rupanya Baginda bukan hanya raja di dunia, tapi juga penguasa atas kantuk." Raja mengernyit. "Maksudmu apa, Abu Nawas?" Dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Mungkin Baginda terlalu sibuk memerintah dunia sampai lupa memerintah mata untuk istirahat." Raja tertawa kecil. "Kau ini memang selalu pandai membuatku tersenyum. Tapi malam ini aku butuh solusi, bukan lelucon." Abu Nawas mengangguk, lalu berkata dengan nada serius, "Baginda, izinkan hamba memberi sedikit nasihat. Kadang, yang membuat seseorang tak bisa tidur bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena hatinya terlalu penuh. Mungkin hati Baginda sedang memikul terlalu banyak hal. Kekuasaan, tanggung jawab, dan kekhawatiran yang tidak perlu." Raja diam. Ada benarnya kata-kata itu, namun ia tidak mau menyerah begitu saja. "Kalau begitu, Abu Nawas, berilah aku cara agar aku bisa tidur malam ini juga." Abu Nawas berpura-pura berpikir dalam-dalam. Lalu dengan ekspresi serius, ia berkata, "Baiklah Baginda,
hamba tahu cara paling mujarab untuk membuat Baginda tidur nyenyak malam ini." Raja menatap penasaran. "Apa itu?" Abu Nawas mendekat dan berbisik pelan. "Baginda, jangan tidur di kasur emas itu." Raja hampir meloncat dari tempatnya. "Apa katamu? Ini kasur terbaik di seluruh Baghdad, terbuat dari sutra, berlapis emas, lembut dan hangat." Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum. "Justru itu masalahnya, Baginda. Tubuh Baginda memang berbaring, tapi hati Baginda sibuk memikirkan berapa mahal kasur itu. Cobalah sekali saja tidur di tikar kasar seperti rakyat biasa. Niscaya Baginda akan lebih cepat tidur, karena hati yang sederhana lebih mudah tenang." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Abu Nawas, kau ini benar-benar gila. Masa aku, Raja Baghdad, tidur di tikar seperti rakyat jelata?" Abu Nawas ikut tertawa. "Baiklah Baginda, kalau begitu biarkan hamba saja yang tidur di kasur ini malam ini. Biar hamba yang menanggung penderitaan Baginda." Raja semakin geli. "Baik, kalau kau bisa tidur di kasurku malam ini, aku akan memberimu hadiah emas sebanyak bantal di kamar ini." Abu Nawas menunduk sopan. "Deal, Baginda." Dan malam itu pun Abu Nawas berbaring di kasur sang raja. Ia menarik selimut, menarik napas panjang, dan tidak sampai 5 menit kemudian terdengarlah dengkuran halus yang teratur. Raja menatapnya tak percaya. "Lihatlah orang ini. Ia tidur pulas di kasurku seperti bayi. Padahal aku sudah seminggu tidak bisa tidur di sini." Keesokan paginya, Abu Nawas bangun dengan wajah segar dan senyum lebar. Raja menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Katakan, bagaimana kau bisa tidur begitu nyenyak?" Abu Nawas menjawab tenang. "Karena hamba tidak memikirkan apapun, Baginda. Hamba hanya bersyukur atas tempat tidur yang nyaman. Mungkin inilah bedanya antara hamba dengan Baginda. Hamba menikmati yang sedikit, sedangkan Baginda masih memikirkan yang banyak." Kata-kata itu membuat raja terdiam lama. Ia sadar selama ini hatinya selalu sibuk memikirkan apa yang belum dimilikinya, bukan mensyukuri yang sudah ada. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rasyid mulai mengubah kebiasaannya. Beberapa malam, ia mencoba tidur tanpa kemewahan, hanya dengan tikar biasa dan lampu minyak kecil. Dan benar saja, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tidur nyenyak. Ia tersenyum dalam tidurnya, dan dalam hatinya teringat kata-kata Abu Nawas. Ketenangan tidak datang dari kemewahan, tapi dari hati yang tahu cara bersyukur. Beberapa hari kemudian, Raja kembali memanggil Abu Nawas. Kali ini bukan karena tidak bisa tidur, tapi karena ia ingin menguji kecerdikannya lagi. "Abu Nawas, katakan, apa yang paling sulit di dunia ini?" Abu Nawas jawab cepat, "Tidur dengan hati gelisah, Baginda." Raja tertawa. "Dan apa yang paling mudah?" "Bangun dari tidur dengan hati yang tenang, Baginda. Karena itu tandanya seseorang tidur dalam syukur."
Raja terdiam. Ia sadar, Abu Nawas tidak hanya pandai berbicara tapi memiliki kebijaksanaan yang lahir dari ketulusan hati. Dan seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan membawa emas hadiah dari raja. Namun yang paling berharga bukanlah emas itu, melainkan tawa dan pelajaran yang ia tinggalkan di istana, bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kemewahan, melainkan pada hati yang lapang dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Raja pun belajar dari hari itu. Tidur di kasur emas tak menjamin mimpi yang indah, tapi hati yang tenang akan selalu menemukan kedamaian dimanapun ia berbaring.